Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu hari ini kepada kami Tuhan. Engkau memberkati kami hari ini, Engkau memberkati kesehatan kami sehingga kami Tuhan dapat beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau berkati hati jiwa pikiran kami Tuhan, agar hati jiwa pikiran kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Biar lewat ibadah kami ini Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Saat pagi hari Ibu datang lagi. Ayo lebih semangat lagi ya. Kita nyanyi sama-sama. Kasih-Mu tiada kesudahan.
satu lagi pujian kita, yaitu Tuhan tak pernah janji. Oke ya Bes. Sebagian daripada firman-Mu, mari Tuhan Engkau buka hati pikiran jiwa kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dari 2 Raja-Raja 10 ayat 18 sampai 28. Saya bacakan di sini ya. Judulnya Yehu menghapuskan penyembahan berhala. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup, tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu, supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung.
Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal, maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada pak perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gudang rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tubuh berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memusnahkan Baal dari Israel. Tahu ya, kita di depannya sudah tahu ceritanya tentang Raja Ahab ya, yang selalu mengikuti istrinya Isabel untuk menyembah berhala-berhala ya. Nah, minggu yang lalu pun kita sudah belajar tentang bagaimana Yehu dipakai Tuhan untuk memusnahkan seluruh keluarga daripada Raja Ahab. Begitu juga dengan Isabel istrinya ya. Itu supaya tergenapi daripada firman Tuhan yang telah dinubuatkan kepada Nabi Elia ya. Nah, di sini di keterangannya ya saya bacakan untuk anak-anak supaya dapat mengerti ya. Raja Yehu tahu bahwa saat itu sangat banyak orang-orang yang masih menyembah berhala di Israel. Ia pergi ke Samaria dan mengumumkan akan mengadakan perayaan. Nah, lalu Yehu berkata, ya, kalian tahu betapa Raja Ahab begitu giat menyembah berhala. Demikian kata Yehu kepada orang-orang di sana ya. Lihatlah, aku juga akan menyembah berhala lebih hebat dari Raja Ahab. Itu adalah akal-akalnya Raja Yehu supaya dia orang-orang di sana bisa percaya bahwa Yehu pun memang orang yang menyembah berhala ya. Nah, lalu semuanya mereka dikumpulkan di sana ya. Semua orang nabi-nabi yang dipakai oleh Raja Ahab tadinya untuk menyembah berhala dikumpulkan di sana, dan semua mereka masuk ke pertemuan tadi, penyembahan berhala tadi ya. Semua orang yang menyembah berhala datang ke kuil yang telah ditentukan sehingga kuil itu penuh dari ujung ke ujungnya. Yehu memastikan tak ada orang yang menyembah Allah yang benar datang ke sana ya. Sebelum Yehu melakukan semua itu, bentara-bentara atau perwiranya Yehu memeriksa dulu, jangan sampai ada orang yang menyembah Tuhan yang benar ada di sana ya. Setelah semuanya itu dipastikan, maka Yehu pun memusnahkan yaitu nabi-nabi Baal beserta tiang-tiang berhala yang ada di sana. Demikianlah Yehu memusnahkan penyembah-penyembah berhala yang ada di Samaria waktu itu ya. Nah, demikian juga untuk anak-anak kami sekalian yang dikasihi Tuhan ya. Berhala-berhala dalam hidup anak-anak kami
harus dimusnahkan juga ya. Nah, apa sih berhala-berhala dalam hidupmu sekarang? Ya, contohnya saja. Contoh ya. Nah, kalau anak-anak kami sekarang mungkin dalam beribadah ya, dalam beribadah karena kita masih online ya, dalam beribadah kepada Tuhan saat ini. Karena kita online berarti kita pakai apa? Pakai HP ya. Nggak secara langsung, pakai HP. Apakah anak kami pertama-tama membuka? Kalau orang tua suruh nih, buka HP-nya, ikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Ya puji Tuhan kalau anak-anak kami langsung membuka HP, buka acara ibadah hari ini ya. Tapi mungkin ada di antara anak kami masih yang bukannya ibadahnya yang dibuka dulu, tapi pertama-tama mungkin ada yang lihat permainan dulu. Itulah berhala ya yang ada saat ini, berhala dalam hidup anak-anak kami. Jadi untuk itu ya, anak-anak kami sekalian harus lebih mengutamakan Tuhan terlebih dahulu di atas segala-galanya ya. Utamakan Tuhan dulu ya. Kalau ada acara sekolah minggu, walaupun mungkin singkat dan tidak bisa berhadapan secara langsung, ikutin aja demi pertumbuhan iman percayamu kepada Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat kepada-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan diberkati dengan segala kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dalam hidup ini Tuhan. Engkaulah yang memberikan pertumbuhan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan bertumbuh dengan baik dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati hati pikiran yang baik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kerinduan yang sungguh-sungguh mau dekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, masa depan mereka. Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sampai ke tangan-Mu kami hari ini, kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.